Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Seputar Cerita. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mau menampilkan sebuah video keberanian dan ketegasan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani melawan para kabib-kabib ini yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi seperti itu. Dan jujur saja kita pasti tidak terima teman-teman ya, kalau kita pribumi apalagi kiai-kiai kita direndahkan oleh mereka seperti itu. Jadi biar tidak panjang lebar, seperti apa video yang akan saya tampilkan, tanpa lama-lama langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Jauh-jauh dari negeri. Hati-hati kamu, Pak. Kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu bukan apa-apa di negeri ini. Kamu bukan apa-apa. Kamu jangan merasa sok. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci alil beti? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci alil beti? Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Jangan takut, wahai saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun anda berada. Ya, jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong, ya. Tahu orang, dia butuh apa? Dia butuh duit, tapi duitnya duit haram. Ya enggak? Dengan cara hina-hina Habib, daripada ente orang hina Habib nih, gue kasih duit di botol ini. Ambil. Tuh, ambil. Ambil. Nah, semua tuh, ambil semua. Yang dikatakan oleh Allah seperti anjing. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwasanya orang yang benci-benci, orang-orang yang munafik, orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz atau tatruku yalhaz. Mereka itu perumpamannya seperti anjing. Anda tahu anjing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Bakal marah. Yang asli pasti nggak bakal marah. Yang ngapain? Saya anak siapa kamu? Samlawi, bapak saya. Nggak percaya kamu anak Samlawi, ya biarin. Ya enggak? Ya kamu percaya nggak percaya, saya tetap anak Samlawi. Turunan Nabi asli. Orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi. Betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya, untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Ngakunya turunan Nabi, mabok, katanya harus dikasih beras. Katanya kakinya lebih mulia daripada sorbannya kiai, walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya. Tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak. Tidak ada. Yakin, serakin yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur. Ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Kalau dia dagang bakso, ada yang utang senyum.
Bayarnya besok. Besoknya ini mangkok ditempahin dengan dia. Ini akhlak orang Jawa itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadhu gampang dijajah, orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling, bukan, kita juga boleh husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan pelangap-pelongo segala macam. Lah husnudon kita kan hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja. Dia ngambil air, dia balik lagi, laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadhu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan. Nanti bisa ditunjukkan kepada para kiai di sini. Ini di halaman 531. Ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin dari Pak Alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah putra Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti nasabnya jelas bersambung kepada Nabi. Baik, saya serahkan ke Kiai Maksud untuk diperiksa, nanti jalankan saya ke kiai-kiai yang lain untuk melihatnya. Setuju? Setuju? Takbir. Saya lanjutkan, saudara. Ini ada kitab Khidmatul Asyirah. Ini merupakan ringkasan sekaligus tambahan yang tidak ada di kitab Samsud Dhahir. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Sakab Ba'alul. Ada apa di kitab ini? Beberapa halaman sebelum akhir, saudara, lengkap dituliskan Syajaratus Sadah Al-Abdul Malik An-Nashirin al-Islam Bisyarqil Aqsa. Artinya ini adalah silsilah para sayyid dari keturunan Al-Abdul Malik. Al-Abdul Malik itu Asmat Khan, sudah. Nah kemudian dikatakan lagi siapa mereka? An-Nashirin, para penyebar Islam yang menyebarkan Islam Bisyarqil Aqsa, saudara, di timur jauh, saudara. Masuk ke timur jauh, di India, saudara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, di Brunei, Singapura, termasuk Indonesia. Dan di bawahnya dibuat garis-garis nasab, saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati, saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Bohong, fitnah. Kira-kira jelas tidak? Silakan baca Pak Kiai. Ini judulnya di atas dan ini nasabnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Betul? Baik, saya tunjukkan lagi, saudara, satu. Kitab ini judulnya Tajul A'ras, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, Ba'alul. Dalam kitab ini, saudara, di halaman 337, dia menceritakan di sini dengan judul Gudung Sadah Ali Asmat Khan minal Hindi. Datangnya para sayyid dari marga Asmat Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia, saudara. Lengkap sejarahnya dibuat secara runut, saudara, beberapa halaman berikutnya. Silakan pakai. Bapak, itu diteruskan lagi, Kiai. Kitab itu diteruskan, nanti diteruskan ke belakang, tapi tolong kitab itu jangan sampai hilang. Nah, silakan dijalankan, tidak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Baik, saudara. Ini saya bawa fotokopi Risalatul Atraf. Siapa yang karang? Yang karang Mufti Johor, saudara. Johor, Malaysia. Siapa dia? Al-Habib Ali bin Tahir Al-Haddad, seorang ahli nasab dan seorang ahli sejarah. Di dalam buku ini, saudara,
Di bagian halaman tengah sampai akhir saudara diungkap semua nasab satu persatu per halaman saudara, semua kakek moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Silakan Kiai. Ini dari halaman tengah dan ini karangan Habib Alwi bin Tahir. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini ada kitab lagi saudara. Judulnya Sultanah Banten. Judulnya Kesultanan Banten saudara. Yang karang saudara Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Sagaf Ba'alawi. Dan ini ditahqiq oleh Kiai Haji Hasan Abdul Qadir Jailani, orang Indonesia saudara. Dan juga diperiksa oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Abdullah Bazir. Di kitab ini saudara, mari kita lihat. Dalam kitab ini dituliskan nasab Sultan Hasanuddin saudara. Rinci bahwa Maulana Hasanuddin bin Maulana Sarif Hidayatullah saudara, bin Raja Umdatuddin bin Ali Nuri Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain saudara, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi di sini saudara sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Kiai. Dari mulai sini bacanya dari sini kemari. Nah, ini semua kitab saya mau tanya, yang karang siapa? Pak Alwi bukan? Pak Alwi bukan? Berarti Pak Alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Jawab kompak, Pak Alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Betul. Jadi kalau ada mengatakan Pak Alwi tidak mengakui, bohong tidak? Fitnah tidak? Pertanyaannya kenapa dia bohong saudara? Jawabnya mereka mengadu domba keturunan Wali Songo dengan para habaib saudara. Selanjutnya mereka mengadu domba para habaib dengan para kiai di Nusantara. Selanjutnya mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Takbir. Nah, sebuah kitab, walaupun kitab nasab, kalau kitab nasab ini adalah termasuk kitab nasab hadisah, ini tidak bisa mengisbat orang-orang yang qadimah. La yumkinuna al-hadisu anin nasabil qadimi binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Kata ahli nasab itu dalam kitab Usulu Ilmil Ansab, bahwa la yumkinuna al-hadis, kita tidak mungkin berbicara anin nasabil qadim, tentang nasab yang sudah jauh di abad keempat, binaan berdasarkan ala ma warada fil kutubil hadisah, dengan berdasarkan kitab-kitab yang ada di tahun-tahun yang baru seperti 900 Hijriah, abad 9 Hijriah. Tidak bisa. Kata Hanif Alatas, kitabnya ada 140 kitab. Kitab apa itu? Kitab sejarah atau kitab tasawuf. Kitab nasabnya cuma Tuhfatul Talib, kemudian Tuhfatul Azhar, dan kitab Samsud Zahirah. Itu pun ditulis oleh mereka sendiri, Samsud Zahirah. Sedangkan kitab itu mulai adanya sejak abad ke-10 sampai sekarang. Abad 9 sampai abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Tuhan. Maka ini secara ilmu nasab batilun maudu'un mardudun munqati. Secara ilmu DNA orang seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Pak, sejak 2010 sudah diambil sampelnya oleh sebuah badan dari dunia yang ingin mengetahui ikatan hubungan antara satu suku dengan suku lainnya. Orang Arab sudah ditentukan haplogrupnya J1, orang Indonesia asli O. Nah, sedangkan Ba'alawi ini ngaku keturunan Nabi, ketika dites DNA ternyata DNA-nya bukan J1 tapi G. G ini orang mana? Orang Turki, orang Georgia, Kaukasus dan sekitarnya. Itulah orang-orang apa namanya dengan haplogrup G. Kok adanya di Yaman? Mereka hijrah abad ke-6 Hijriah. Jadi tahun 500-an baru hijrah. Kok ngakunya dia punya apa namanya itu buku mengatakan hijrah kakeknya itu abad ke-4 Hijriah. Ini sama sekali bohong. Dia mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tidak ada.
Ahmad bin Isa itu orang Madinah dan dia tetap ada di Madinah. Dia tidak pernah hijrah ke Basra. Yang hijrah ke Basra itu Ahmad bin Isa bin Zaid. Makamnya ada di Basra sekarang, di Najaf. Ahmad bin Isa bin Zaid. Kalau Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq, dia orang Madinah dan ada di Madinah. Di mana makamnya? Kalau misalnya Kiai Imad tidak mengatakan makamnya ada di Basra atau makamnya ada di Hadramaut, di mana makamnya? Enggak penting mengetahui makam. Karena miliaran manusia dari zaman Nabi Adam, hanya beberapa yang sampai sekarang ini masih ada makamnya. Kakek kita aja coba urut kakek kita 5. Apakah seluruh kakek kita 5 itu makamnya masih terdeteksi ataukah tidak? Mungkin hanya sedikit orang yang bisa mendeteksi 5 leluhurnya makamnya masih utuh. Kecuali mungkin dia orang besar, kecuali mungkin dia ulama besar, makamnya dijarahin orang. Tapi apa iya 5-5-nya itu akan jadi orang besar semua? Biasanya ada aja yang nakal. Atau jadi orang biasa-biasa saja dan makamnya kemudian dilupakan. Jadi tidak penting ketika kita sudah mengetahui bahwa Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Hadramaut, lalu katanya kalau makamnya itu bukan di Hadramaut, makamnya dari mana? Sekarang ini kan makamnya dijarahin orang tuh. Dijarahin katanya makam Ahmad bin Isa. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Hadramaut makamnya jadi Hadramaut lalu dijarah-jarahin? Nah, ini sebagai bukti arkeologis. Ini buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu ada. Apa buktinya? Makamnya ada. Lah kita bisa bikin makam sekarang. Contohnya sekarang banyak makam palsu, betul nggak? Orang yang masa lalunya tidak ada, makamnya sekarang dibikin. Makamnya dibikin bagus lagi, dikasih kubah. Di Pemalang kemarin ketahuan tuh bin Yahya dibongkar sama masyarakat Pemalang gara-gara bab nasab ini. Dulunya mereka ikut berziarah sampai nangis-nangis ziarahnya. Allah, ya Allah. Sekarang dia yang bongkar sendiri. Tapi kita ingin mengatakan bahwa kalau kita umat Islam ini cinta pada Rasul dan wajib menjaga keturunan Rasulullah. Nasab-nasabnya yang orang mengaku turun Rasulullah itu harus asli. Kenapa ada kaitan antara pengakuan orang yang mengaku keturunan Nabi dengan masalah-masalah teologi? Kan kita ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah kita wajib mencintai ahlu bait. Ahlu bait itu tadi, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Siapa itu? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah mengatakan yang dimaksud al-qurba itu pertama adalah Aliun wa Fatimatu wa waladahuma. Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Selain ahli bait yang 5 ini termasuk baginda Nabi, keturunannya pun dalam tradisi, bukan dalam ajaran. Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ini mendapatkan tempat. Kenapa saya bilang itu dalam tradisi bukan dalam ajaran? Karena tidak ada satu dalil pun yang kuat yang menyatakan kewajiban kita untuk mencintai keturunan Nabi itu tidak ada. Kalau mencintai ahli bait ini yang tadi itu Fatimah, Ali, siapa, Hasan Husain itu ada dalilnya tadi. Pertanyaan dari Ibnu Abbas, wa man qarabatukal ladina wajabat alaina mahabbatuhum. Siapa kerabatmu ya Rasulullah yang wajib kami cintai? Kan wajib tuh. Itu dilalatan syariatan, wajib mencintai mereka. Siapa? Dijawab oleh Nabi, Aliun wa Fatimatu wa waladahuma. Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Kalau keturunannya tidak ada dalil yang sharih yang menyatakan bahwa kita wajib sebagai umat Islam untuk mencintai turun Nabi, tidak ada. Tapi walaupun tidak ada, di dalam tradisi kita memiliki perhatian khusus, kecenderungan khusus untuk mencintai keturunan Nabi. Akhirnya kecenderungan mencintai keturunan Nabi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sampai sekarang ini seluruh dalil-dalil saya yang saya sampaikan tentang keterputusan nasab mereka itu belum bisa dijawab, baik di dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab saya sudah mengarang Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Qita'i Nasabi Ba'alawi ibn Ubaidillah. Kemudian saya juga mengarang kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar.
ini ada seorang kiai, Syekh Abdullah Mukhtar, yang menjawab tesis saya dengan bahasa Arab. Kemudian saya tulis jawaban-jawabannya dalam kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Kemudian saya juga mengarang kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdhin Nutfati An-Nabawiyah. Ini adalah jawaban untuk Kiai Qurtubi dari Lebak. Dia bikin kitab namanya kitab Ihya'ul Mauta, menghidupkan orang-orang mati. Itu sampai muqaddamah gitu. Kemudian di dalamnya ada dalil-dalil dia. Saya jawab semua dalilnya dalam kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdhin Nutfah An-Nabawiyah. Dan semua kitab saya itu, para kiai, ada di internet yang bisa di-download, kemudian bisa di-print out gratis. Siapa saja yang masih memiliki keraguan terhadap apakah Banglawi ini cucu Nabi atau bukan, itu bisa melihat dalil-dalil saya. Dan apabila ada yang mau membantah, dipersilahkan untuk membuat kajian yang sama dan kemudian dituangkan di dalam sebuah kitab atau sebuah buku. Baik yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Arab, itu kebanyakan saya langsung menanggapinya dengan tulisan. Yang membuat tulisan saya balas dengan tulisan. Ada dari Tarim, seorang habib dari Tarim sudah mengirim sejak awal. Dia bikin kitab, kemudian saya jawab kitabnya. Ada dari Saudi Arabia, bikin kitab bantahan, sudah saya bantah. Kemudian dia tidak bantah lagi. Ada lagi dari Malaysia, bikin kitab, kemudian saya bantah, tidak bantah lagi dia. Namanya Al-Mahdali. Yang berbahasa Indonesia, Rumel Abbas. Kalau dia ini agak logis. Karena apa? Karena dia berusaha untuk mencari kitab-kitab abad ke-5 ke-6. Dia katanya mendapatkan, setelah saya teliti, ini kitab tulisannya aja abad ke-6, tetapi ternyata ditulisnya tahun 1960 Masehi. Baru 50 tahun. Jadi kitabnya saya sebut kitab palsu. Dari mana saya tahu palsunya itu? Ya, ada metodologinya kita untuk mengetahui sebuah manuskrip itu asli atau tidak. Kemudian apakah manuskrip itu betul-betul sesuai dengan yang diatribusikan namanya. Diatribusikan katanya ini adalah Abul Qasim An-Nafar, diatribusikan Sa'aduddin Al-Difari, diatribusikan Abil Hasan Al-Allal. Ternyata semuanya palsu. Dan saya sudah membuat, coba cari di internet manuskrip palsu Bahlawi versi Rumel Abbas. Itu bisa di-download, bisa di-print out, bisa dipikirkan oleh bapak-bapak sendiri. Benar nggak itu Rumel yang mengatakan dia menemukan manuskrip, kemudian saya katakan palsu, dan saya sebutkan bagaimana dalil-dalil sehingga saya bisa mengatakan manuskripnya palsu. Kitabnya baru dibikin 1960-an. Itu ada, tinggal di-download. Di-download itu Pak diambil, kemudian bisa di di-print out oleh anaknya. Minta anak tuh katanya, saya pengen lihat itu. Bener nggak Rumel Abbas itu manuskripnya palsu? Coba downloadin, nanti Bapak akan melihat bagaimana bentuk manuskripnya, bagaimana jawaban saya. Dari situ bisa menilai mana yang benar, mana yang salah.